Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita mulai ta'lim pada Sabtu yang berbahagia ini, kita awalkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan syafaat suratul Fatihah dengan barakah suratul Fatihah lumnya kita di Masjid Jalan dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Hadirat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد منعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وشرف عبادك أشعار العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفين يا رب زد شرفين يا رب يا رب كرمه وتعظيمه ورفعته ومهابته ورضاه وسلم ورد الله تبارك وتعالى أنزل الفخر والقدر الجليل سادتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله نبينا لم يرنا حيث فلا أحد أبر في قولنا منه لا نعمي يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه حياكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nashhidukum bi an la ilaha illallah wa nashhidukum bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'du,
usini wa iyyakum bi an tattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wajaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa antuksirus salata wassalamu ala nabiyyin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami Al-Mujahidin, mata Allah tullah hayatihim, guru-guru kita, orang tua kita, Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat, kesehatan yang paripurna, sehingga terus bisa berkumpul dengan kita jamaah Masjid Al-Mujahidin tentunya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Nasaihul Ibad di halaman 65 di baris pertama, wal maqalah al-hadiyata asyarata, maqalah yang ke-11. Ketemu? Kalau nggak ketemu berarti kitabnya salah, orang paling atas. Seperti biasa kita tentunya mendoakan siapapun yang berjasa atas Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Minhumul lahiq wa minhumus sabit. Baik beliau yang masih ada sehat segar bugar, Allah berikan kesehatan yang paripurna, DKM Masjid, pengurus, pengasuh, pengarah, semuanya. Mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya, Allah permudah segala aktivitasnya. Yang udah kagak, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allah berikan tempat berkumpul ma'an nabiyyin, bersama para nabi wassalihin dan orang-orang saleh, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin dan orang-orang yang benar, wa hasuna ulaika rafiqa, mendapatkan nikmat di alam kuburnya, sehingga mudah-mudahan semuanya ini menjadi mizanil hasanat, catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang mungkin mengasuh kita, melahirkan kita, membesarkan kita, yang hari ini masih ada, bisa kita lihat wajahnya. Mudah-mudahan Allah jadikan wajah-wajah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah enggak ada, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan keluarganya. Allah jadikan fasihum janahaihi, menjadi luas tempat akhir kehidupannya. Allah perlihatkan tempat calon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul wa ila mana wa abaina wa ila mana wa ummina. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Abul Fadl rahimahullah ta'ala, bima fihi qala al-musannifu rahimahullah, apa yang ditulis oleh penulis kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Nawawi, bahwasanya sunniyallah kitabahu
bi asyrati asma'in. Allah namakan kitab-kitabnya, kitab sucinya itu dengan asyaratu, ya, berarti 10. Asyaratu asma'in berarti dengan 10 nama. Apa aja itu? Yang pertama Quran, yang kedua Furqan, yang ketiga kitab, yang keempat Tanzil, yang kelima Huda, yang keenam Nur, yang ketujuh Rahmah, yang kedelapan Syifa, yang kesembilan Ruh, dan yang kesepuluh Zikir. Itu ada nggak nama anaknya di situ? Nama cucunya ada? Ya. Kali ada yang namanya Syifa, berarti pulang dari sini, Neh, udah ngaji apa belum? Belum, Mak. Bagaimana sih Quran itu dinamakan Syifa? Maka yang namanya Syifa, subuh-subuh mah kudu baca Quran. Bacain emak lo, bacain baba lo, bacain betua, bacain nyatua. Kenapa? Namanya Syifa. Namanya Nur. Banyak ini mah Nur. Ya. Panggil Neng, Nur. Udah ngaji belum? Belum ngaji. Sebab nama lu nama Quran, Nur. Paling kagak bacain diri dewe-dewe, baca Fatihah, baca yang lain. Sebab orang-orang dulu itu terapi dirinya, menenangkan jiwanya itu dengan mengatur nafas. Kata yang ngajarin, kalau sekarang namanya instruktur, tarik nafas dalam-dalam, tahan, hitungan ke 10, 1, 2, sampai 10, buang empel-empel. Itu mah namanya mad wajib mutasil. Orang ditahan lama, tarik nafas, buang. Itu mah namanya mad tabi'i. Kan begitu. Cara menenangkan jiwa, cara menenangkan hati, puyeng kepala biar enggak pening, maka orang diajak mengatur jiwanya dengan mengatur nafasnya. Maka pantas kemudian Allah jadikan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Diturunkan Al-Quran itu salah satunya adalah menjadi syifa, menjadi penenang, menjadi penawar. Kagak gabut, enggak gelisah, enggak was-was. Kagak mikirin yang kagak-kagak. Makanya metode yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul itu adalah dengan cara malaikat Jibril mendatangi Rasul dan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Meskipun Rasul di awal ma'ana biqari, anak kita kan dulu begitu, tahu dia itu tempe, tahu itu dia itu mendoan. Tapi kan kalau disuruh baca dia nggak ngerti itu.
Yang bacanya apa itu? Mendoan. Tulisannya Al-Mujahidin, ngomongnya mah udah lancar banget Al-Mujahidin. Cuman asal disuruh baca orang ngerti. Maka terapi yang paling baik adalah mengatur napas. Al-Mujahidin. Ada tempo yang dibaca panjang, ada tempo yang dibaca pendek. Kenapa dibacanya Al-Mujahidin? Karena ingin nunjukin orangnya. Kalau hasil aktivitas perjuangannya udah ada kubahnya kelihatan dari jauh. Sehingga orang yang bingung ketika kebakaran kemarin, bingung dia mau kemana itu. Yang dicari yang kira-kira kelihatan. Asal nyongok dikit, ini mana sih? Nyongok dikit, oh ini ada masjid. Secara fisiknya udah ada. Tapi yang ingin ditunjukkan adalah mujahidnya. Kalau orangnya yang ajan dia, yang qomat dia, yang buka pintu dia, yang hidupin mik dia, yang beberekan dia, itu berarti mujahid. Kalau ada imamnya, alhamdulillah. Makmumnya ada, alhamdulillah. Berdua jadi jamaah. Kan kadang-kadang ada juga yang jemaahnya sama pintu doangan. Yang jemaahnya sama mimbar doangan. Maka kalau ada yang jadi makmum berarti mujahidani. Karena ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Tapi kalau luber begini subuhnya, yang orang masih kangen, asal di sana rapi, di sini masih ada, kelihatan orangnya gerayang-gerayangan dilihatnya. Tahu Pak, gerayang-gerayangan, sekelebatan masih kelihatan begitu, bererodan, ya. Berarti itu namanya mujahidin. Maka ada tempo yang dibaca, ada mad tabi'i di situ, ada mad arid sukun di situ, ada alif lam qamariyah di situ, al-mujahidin. Ini bagian dari metode menenangkan jiwa. Maka Allah tekankan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Ketika tempo itu diikuti, dituruti, disesuaikan dengan proporsinya, sesuai haknya, maka dia menenangkan jiwa kita. Menenangkan jiwa inilah kemudian diajarkan kepada Rasul oleh Ruhul Amin Jibril alaihissalam, sehingga ada pintu namanya Babu Jibril, pintunya malaikat Jibril. Asal kita udah dibeberekin tuh haji, disuruh keluar. Dari mana? Dari Raudhah. Begitu kita keluar, ngelempar sendal, nengok ke kiri dikit. Nah, itu tulisannya Babu Jibril. Tempat di mana Rasul menahan nafasnya, mengeluarkan nafasnya, mengulang bacaannya, dan itu menjadi terapi yang paling baik, seperti yang disampaikan oleh Sayyidatina Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang beliau sampaikan? Wallahi la yahzika abada. Demi Allah, la yuhzika, Allah tidak akan membiarkanmu sedih. Allah tidak akan membiarkanmu dirundung kegalauan, kekhawatiran.
abada, sampai kapanpun. Maka Quran ini diturunkan sesuai proporsi namanya. Imam Nawawi menyebutnya dengan 10 nama. Ada yang namanya Quran itu sebagai Quran sendiri. Berarti yang dibaca. Baik yang dibaca matayasara wa malayatayasa. Baik yang dibaca itu secara harfiah, yang terlihat maupun yang tak terlihat. Yang kelihatan jelas alif lam mim, ada alifnya, ada lamnya, ada mimnya, ada harokatnya, ada domanya, ada kasrohnya. Itu berarti ayat yang tersurat, kelihatan, berharokat, bersukun, bertasdid, berkasroh. Tapi di lain kesempatan ada ayat yang tidak berharokat, ada ayat yang tidak bersukun, ada ayat yang tidak berkasroh. Siapa dia? Bantal sebelah. Yang semalam ibu-ibu raba-raba, bang, udah kagak. Itu namanya ayat. Yang kalau kita pulang ntar nih, bapak-bapak keingetan kopi pahit, dehem-dehem. Itu namanya lagi ingat sama ayat. Dehem lagi, agak keluar-keluar juga, budeg apa ya, begitu katanya. Itu berarti lagi ingat ayat. Sebab ayat ini bagian dari kebesaran Allah. Tidak berharokat, tidak bersurat, tapi dia tersirat. Sehingga kalau kita meyakini bantal sebelah kita ayat, maka dia kemudian menjadi kekuasaan Allah. Tidak ada KDRT, tidak ada perselingkuhan, tidak ada udah pakai jilbab, wah udah kayak pemeresan. Ada yang pakai jilbab, jilbabnya dilepas, ada. Ya. Kalau udah yang namanya ayat, yang namanya orang tua nggak boleh, ini ada 630 bocah demo, ogah sekolah, mogok belajar. Itu mah bukan mogok belajar, pengen pre aja dia kayaknya. Jadi pengen pre aja mumpung, ya kan? Lah 630 orang, cuman gara-gara atuh doang. Aku juga gara-gara ngerokok di sekolahan, di kelas, kan begitu. Karena apa? Enggak memahami Quran yang dibaca. Karena ada tulisannya, nggak boleh ngerokok, berarti baca. Yang kedua, Furqan. Furqan berarti pembeda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembeda ma bainal haqqi wal batil, antara yang benar dengan yang enggak benar. Qad tabayyana rusdu minal ghai, yang membedakan terus ya maji rusdiyah terus berarti apa? Lurus, lempeng, bener, sejalan, seirama dengan ajaran Allah dan Rasulnya
beda ama ghai yang melengsong. Wa ashabul yamin fi ashabil yamin, yang benar ibadahnya baik orangnya di sebelah kanan, mendapatkan amal catatan hariannya di dunia, nanti di akhirat man yazra yahsud, siapa yang menanam dia yang menuai, dapat di tangan kanannya. Subuh dia bangun, johor nggak kerepotan, asar nggak di perjalanan, maghrib dia ngasoh sholat, itu berarti wa ashabul yamin. Wa ashabus shimal fi ashabus shimal, asal doa kita kayaknya deket banget sama Allah, asal doa kayaknya kita yakin banget doa kita didengar Allah, tapi ya asal wa ashabus shimal kita lupa kalau kita julid ama laki dewek, kalau kita merengut aja di depan laki kita, maka kita wa ashabus shimal sedang menutup pintu surga kita. Atau sebaliknya, bawaannya kesel aja sama bini, bawaannya ini hari enggak enak hati, maka kita sedang wa ashabus shimal, kita sedang menutup surga kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu kalau kita doa itu merasa dekat, bermaksiat juga sebetulnya Allah lagi ngelomok kita. Cuman kita piora baik, pura-pura baik, Allah kagak lihat kita. Padahal Allah, kita tahu Allah lagi ngeliatin kita. Kalau bentuknya itu dorongan, berarti dia perintah. Kalau bentuknya itu larangan, maka jangan sekali-kali dideketin. Karena dia paling banter jadinya makruh. Boleh jadi dia haram. Kesel sama bini, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Kalau sama bini dewek boleh. Yang kagak boleh sama bini tetangga. Apa hubungannya? Ibu juga sama, kesel sama laki boleh nggak? Boleh. Manusia, kata Rasul juga ahbib man ahbabta, kalau demen jangan kebangetan diumbar. Kalau kesel kagak demen jangan kebanyakan diceritain juga. Tapi man ahbabta haulama, seperlunya aja. Kesel sama orang boleh seperlunya. Fala tahjur fauqa salas, hitungin nih malam tidur ngebelakangin laki. Ini malam udah 2 malam itu laki di depan TV ngembrek aja kayak toko. Mana mendidih. Ya. Mendidih itu dia, udah 2 malam, berarti besok malam terakhir. Kalau besok malam terakhir itu kaki bini kita, laki kita masih ngembrek di depan TV, mana kainnya basah, ya, dia mau ngambil kain kagak enak ke dalam, itu kita sedang apa? Membongkar pintu neraka, kita pengen masuk ke dalamnya, karena Nabi ingetin falatahjur fauqa salas, itu namanya anak sekarang, ya namanya anak sekarang, akrab sama siapa baik, silakan aja. Tapi wala tankihul musyrikina hatta yu'min. Gak apa-apa makan, mengenal doang. Tapi kalau kenal yang bikin dia nggak bisa tidur, kan berabe namanya. Dia kudu mukmin dulu, baru boleh bikin dia kagak tidur. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Begitupun sebaliknya,
Karena Quran itu furqan, pembeda antara yang benar dengan yang enggak benar. Tanzil, wa nunazzilu minal Quran, diturunkan Al-Quran itu tanzil. Tanzil berarti tadrijian, berkala, enggak langsung. Dari mana? Sama dunia, dari langit yang kelihatan dari dunia, dari Baitul Izzah, tempat yang mulia, diturunkan ke mana? Ya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wasilati malaikat Jibril alaihi salam. Bertahap, berkala. Rasul di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, selesai dengan al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tapi kan awalnya ikra ma'ana biqari, baca, saya nggak bisa baca. Itu berarti tanzil. Anak kita belum sholat subuh, colek, jangan langsung dasar anak setan. Lah kalau anaknya setan berarti babanya genderuwo, emaknya susah ngesot, empel-empel baik. Namanya anak sekarang kan kagak bisa dijauhin ya Pak, bisanya dideketin. Soleh banget ya, belum kena air wudhu aja udah ganteng, apalagi kena air wudhu baru dia tuh mesem-mesem. Jadi kalau dia bilang anak setan kayak ini belum bayang, ada dia bawa yang setan, gitu ya. Sebab kata Nabi, jangan kebanyakan ngasih makan makanan anak yang bentuknya menurunkan sifat yang dimakan. Makan daging jangan sampai 3 hari berturut-turut. Kalau 3 hari berturut-turut menurunkan sifat yang ada di daging. Makanya dulu orang Arab nggak mau nyusuin kecuali orangnya baik budinya. Siti Aminah tidak menyusui Rasulullah, tapi dipilih orang Sa'ad, terkenal baik, nggak pernah di Bani Sa'ad itu ada pencurian, pembegalan, pemfitnahan, semuanya baik orang-orang Sa'ad. Maka dititipkan dengan Halimatus Sa'diyah, namanya Halimah dari Bani Sa'ad. Mereka berkeyakinan nyusuin 2 tahun, makanya Halimah kalau dipercaya nyusuin Rasul haulaini kamilain, minta izin 2 tahun full. Kalau 2 tahun berarti nurun tuh sifat baiknya. Ini baru lahir udah dikasih susu sapi. Berapa kali itu nyusuinnya? Sampai tumbuh gigi. Berarti sifat di sapi turun ke bocah. Makanya begitu udah azan, makanya besok sekolah HP mulu, diambil HP-nya, keluar tuh lembungnya. Ya orang nurut dari atasnya, minum susu sapi mulu, makanya mana beli garam, mah habis gasnya. Kenapa katanya jangan sampai 3 hari? Kalau demen daging, hari ketiga selingin sama sayuran. Demen sayuran, hari ketiga selingin sama ikan. Jangan sampai 3 hari berturut-turut. Itu namanya furqan dan tanzil. Diturunkan tadrijian, berkala, tidak langsung. Dulu khamar diharamkan, enggak langsung. Orang masih mabok, cuman begitu mabok dia sholat,
nggak apa-apa waktu itu. Cuman begitu baca Al-Fatihah, dia mabok. Baca kuliah nggak nyampe-nyampe. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana wala antum, nggak nyampe-nyampe. Karena mabuk, maka kata Nabi wala taqrabus shalah. Kalau gitu jangan sholat dulu dah. Mabuk dulu, rapih mabuk baru sholat. Atau pilih sholat dulu baru mabuk. Masih ada boleh mabuk, baru terakhirnya ya kan, kullu muskirin, setiap yang bikin mabuk itu enggak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya sekarang boleh kecuali ya kan litadawi, untuk pengobatan. Dan kalau ada tuh yang bikin mabuk, yang biar disuntik dia kagak lihat. Saudara kita, anak-anak kita yang alhamdulillah itu kerubuhan musola, itu kan ada kaki yang kemudian nggak bisa dilurusin lagi, kudu dipotong. Itu kudu yang memabukkan, menghilangkan rasa sakit. Tapi disuntikin yang mabuk juga yang keluar tabarok. Orang udah kagak sadar, yang keluar ar-Rahman. Kagak sadar dia nut, yang keluar al-Waqiah. Itu artinya bahwa tanzil di sini adalah tidak serta merta langsung, tapi berkala. Wahuda tadi menjadi petunjuk. Wanur menjadi cahaya. Wanurullahi la yuhdalil asi. Cahaya itu tidak turun kepada mereka yang bermaksiat. Orang dulu kalau ke Masjid Al-Mujahidin kan pakai senter. Kenapa pakai senter? Ada nurnya, ada cahayanya. Beda sama yang nggak pakai senter. Seladak seruduk ngikutin yang pakai senter. Karena yang pakai senter gancangan dikit, ketinggalan dia. Begitu ketinggalan, dia injek, kok lembek-lembek. Kalau udah diinjek lembek-lembek, itu langsung otomatis tangannya pengen nyemek-nyemek. Pada cemek-cemek, otomatis ini tangan jalan ke hidung. Begitu dicium, kata dia, ini mah tai. Karena kagak punya cahaya, nggak punya senter. Akhirnya begitu dipegang, tangannya dipeper-peperin ke tembok. Tinggal yang di belakang, senter kagak bawa. Jalan paling belakang, badannya gatel. Dikosor-kosorin di tembok. Kata temannya, lu belum mandi ya? Wah, udah dipadasan gua mah tadi. Oh, buat tai, kagak taunya dia ngosot-ngosot di peperan tai. Gara-gara apa? Nur tadi. Makanya salahin pohon nur. Warahmah, rahmat itu rahmat Allah, kemudahan Allah. Ini kita bisa nyampe bukan karena kita bisa, bukan karena kita biasa, tapi karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari malam beda sama siang. Kalau siang romananya nyelek banget. Jadi kalau malam dingin kayak di puncak. Makanya subuh kita kadang-kadang was-was juga nih, bangun apa kagak. Rahmat itu kekuatan yang Allah titipkan, yang nggak semurat bisa nyampe, berarti ada rahmat. Wasyifa ya, sebagai obat buat kita. Mudah-mudahan yang kita baca itu jadi sifat penenang hati kita. Orang-orang bikin yoga, kaki diangkat ke atas, kepala diputar ke bawah. Biar ngapa? Biar ada syifa, turun darah ke otak,
agar saraf kena darah, agar apa? Jadi obat. Kita mah alhamdulillah sujud diajak sadanan doain kita. Itu artinya bahwa mudah-mudahan jadi sifat ruh, jadi ruh. Jadi kebiasaan dikit-dikit pengen baca, dikit-dikit pengen ngulang. Meskipun yang dibaca diulang dikit doangan. Nabi dilaporin sahabat, emang ada Rasul asal ngaji kulhu mulu, emang gak ada surat lain. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, salhu, tanya kepada orangnya, fas'alhu, tanya kepada orangnya. Ketika ditanya ternyata tulisannya ada Allah dan sifatnya, maka beliau senang baca kulhu karena apa? Karena ada Allah dan sifatnya. Maka Rasul menyatakan, wallahu yuhibbuhu kama yuhibbullah. Allah mencintainya seperti dia menyukai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar pulang dari sini buka surat Yunus ayat 57. Surat apa? Yunus ayat 57. Mana bunyinya? Tuh. Ya kan? Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum. Quran itu diturunkan buat kita jadi mau'izah, penuntun, agar dia jadi apa? Syifaun, menjadi obat lima fis sudur. Kalau hati lagi nggak enak sama tetangga, kalau kita lagi kemerasan baik, ingat bocah di pondok, ingat anak yang di luar kota, jangan ditelepon di WA mulu, bacain Quran. Kata Imam Syafi'i, arba'ina marrah, bacain 40 kali surat Fatihah. Fa in kana zulman fa zulmuh, kalau ada orang ingin menzalimi dia, Allah jauhkan dari kezalimannya. Bacain 40 Al-Fatihah, sebutin namanya. Kalau ada musibah yang kira-kira kena sama dia, dengan 40 itu biidznillah, atas izin Allah, maka Allah jauhkan dari balanya. Maka Yunus ayat 57 ini, kita ngapa-ngapa hati nggak enak, perasaan nggak enak, jangan nanya orang mulu, bacain Quran. Mau kemana bang? Jemput bocah. Saya nggak bisa jemput, nitip ya. Ini yang dititip di WA mulu. Udah jalan belum? Udah nyampe belum? Udah ketemu belum? Udah. Yang di WA kan ya WA mulu, telepon mulu. Ini namanya di jalanan kali mah, ya kali dia mau mampir ke tukang bakso kali, ya kan. Maka kalau belum kelihatan, bacain Quran. Kenapa? Lima fis sudur, dia bikin tenang hati kita. Yang kedua, pulang dari sini baca surat Al-Maidah ayat 15. Surat apa Bu? Al-Maidah ayat 15. Apa bunyinya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kalau kita punya urusan juga jangan dihilangin ruhnya. Jangan kita lepas dari Allah. Jangan kenal Allah cuma di masjid doang, di musola doang, tapi ingat Allah di urusan, di jalan, di mana aja kita yang rasanya kita butuh pertolongan. Ya. Terakhir, ntar baca surat An-Nahl ayat 44. Ya. Surat An-Nahl ayat 44 kita diminta apa? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyinan nas. Kita disuruh banyak zikir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadhkurullaha katsira
kita disuruh banyak-banyak nginget nama Allah. Dimanapun, siapapun yang masih ada nyebut nama Allah, maka mudah-mudahan kita dapat berkahnya, dapat rahmatnya, kita dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Sekalipun hari ini lagi nggak boleh megang Quran, ibu-ibu nggak boleh megang Quran, karena apa? Lagi datang, maka ya kan bacanya tetap boleh, bacanya, cuman yang nggak boleh megangnya. Kadang-kadang ibu-ibu kagak ngerti, kagak aja. Yang namanya baca mah megang ji, masa baca doang kagak megang? Dibilangin pertama mah iya, ntar asal jangan ngaji, lah bukan yang nyai lagi kagak sholat, kagak aci, masa baca Quran kagak megang Quran, begitu kata dia. Yang kagak boleh mashul mushaf, megang Quran. Ibu-ibu kemudian kalau nggak enak kalau nggak ngaji, berangkat ngaji, boleh nggak begitu? Boleh. Udah jangan pakai nungguin ikhlas, nggak usah. Nggak pakai nungguin ridho, nanti aja. Halimah Sa'diyah juga begitu awal mau nyusuin Nabi, kan ditinggal dulu nabinya. Kata dia apa? Ini namanya Muhammad. Iya, tapi nggak ada babanya. Ya, ini mah cuannya dikit, bayarannya kecil ini mah, anak yatim. Ditinggal dulu itu, kagak langsung dibawa. Kata lakinya, Neng, nah babang, daripada kagak, mending itu hajar bae udah, daripada kita pulang gak ada kerjaan. Artinya masih ada urusan cuan di situ. Tapi begitu jalan 2 tahun, kambing-kambing Halimah pada gemuk, padahal kagak diempanin. Ontaknya, tetangganya pada nanya, Halimah beli ontak baru ya? Enggak, itu kok ontanya cakep banget, beda sama yang kemarin mah kuru, gering, haram, gabet bener. Maka Halimah kemudian minta ke Aminah perpanjang kontrak 2 tahun lagi dan nggak bayar. Itu baru ikhlas. Udah datang aja ngaji dulu, nggak enak sama Bu RT, nggak apa-apa. Nggak enak sama ibu-ibu pengajian al-mujahidin, berangkat baik. Tapi jangan masuk masjid. Di mana? Sahatul masjid, ya. Yang masjid itu ma bainal bab wal bab, pintu ke pintu, itu masjid. Di luar itu namanya sahah. Di sini berarti ibu-ibu boleh tuh. Kagak enak, Ji, masa ngaji nggak masuk masjid. Lah kan lagi kagak sholat. Lagi kagak sholat berarti nggak boleh megang Quran, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Di mana bolehnya? Sahatul masjid, halaman teras masjid. Mudah-mudahan niat kita pengen baik datang pada saat yang nggak pas. Datang saat nggak pas nih, ya kan? Yang rasanya begitu kita niat ibadah, tapi rasanya kurang semangat. Datang semangat, waktunya kurang pas dengan ibadah kita, berangkat aja. Mudah-mudahan ada titipan hidayah tadi, cahaya tadi, ada titipan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada titipan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pesan Nabi, majtama'a qaumun, ada orang pada kumpul di mana? Di Masjid Jami' al-Mujahidin. Ngapain dia? Yadhkurunallah, dia pada ingat Allah. Nabi nanya, haqqan billah, haqqan, iya kita kumpul begini kagak ada yang gosip, kagak ada yang gibah, tapi ingat Allah. Maka kata Allah, terus kata Nabi, ngapain lagi? Ya tadarasunahu, ya mata yassara minal Qur'an wa yatadarasunahu, dibuka kitab ada tulisan Al-Quran, tulisan hadisnya dibaca, dipelajari. Maka kata Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan. Ini kan nggak ada yang mikirin utang tuh kelihatannya.
Ada nggak ada? Nggak ada yang mikirin bayar kontrakan, nggak ada. Nggak ada yang mikirin bayar cicilan motor, nggak ada. Apalagi home credit, nggak ada. Adira, tenang semua. Entar keluar dari sini baru. Dikasih Allah ketenangan, sakinah, ini yang penting. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dikasih kemudahan, pengen minum kagak nyari ke warung Madura. Cukup duduk megang kitab, datang air, datang susu, ini namanya rahmat. Mata nggak kelihatan, kacamata ke bawah, itu namanya rahmat. Ini kacamata bererror di rumah, dibawa kagak. Asal lagi butuh bingung. Makanya bininya ngingetin mulu, namanya tongkat di tangan, kacamata di mata, jangan ditukar. Ini kacamata dipegangin mulu, taruh di mata, itu namanya rahmat. Wa haffaz bihimul malaikah, malaikat mendoakan kita ini pagi. Ngikutin Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku. Yang mana? Nih, yang pagi-pagi udah pada berangkat pergi ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir, wa dzakarallahu fi ma indah, nama kita udah di catatan Allah. Nanti zakarallah, Allah bakal sebutin hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 nih yang pada ngaji di Masjid Jami Al-Mujahidin, yang ngomongin Allah kepada siapa? Makhluk-makhluknya. Girang nggak Pak Bu, nama kita ada di catatan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik, dan Allah baikkan akhir hidup kita dan ibadah kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya karim. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah, pagi hari ini kami memuja dan memujimu. Wa ilaikal mustaka, kepadamulah kami mengadui Allah, kepadamulah kami hadapkan hati kami ya Allah, kepadamulah kami berkeluh kesah ya Allah. Wa antal musta'an, engkaulah yang maha menolong ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasibah Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.